Teras belakang rumah Pak RT. Episode 2 Suara dari bawah pot. Setelah malam itu, aku tidak berani keluar kamar. Tiap jam 2 pagi, selalu ada suara gisekan. Seperti sesuatu diseret dari teras belakang rumah Pak RT. Aku tahu karena dapur rumahku berdempetan dengan tembok belakang rumah mereka. Dan jendelaku tepat menghadap ke arah pot-pot besar itu. Suamiku mulai curiga padaku. Katanya aku sering bicara sendiri saat tidur. Kadang menggigit bibir sampai berdarah. Dan memukul dinding saat malam. Tapi aku tidak ingat apa-apa. Sampai suatu malam, aku dikagetkan suara ketukan 2 kali dari dapur. Tidak keras, tapi cukup jelas. Tok, tok, aku buka pintu pelan. Lampu menyala, tapi di bawah jendela ada tanah merah tercecer. Bau amis, dan selembar kain putih kecil terlipat rapi. Ada bekas sidik jari kecil menempel. Aku lempar kain itu ke ember, tapi pagi harinya kain itu sudah hilang. Dan di depan rumahku, seseorang menaruh pot kecil berisi bunga mati. Bunganya merah gelap, seperti darah yang kering. Aku ingin lapor ke RW, tapi ketua RW malah bilang, jangan isik rumah yang sudah dikutuk. Biarkan semua tetap diam sampai waktunya tiba. Hari itu aku tak keluar rumah, tapi malamnya, aku merasa seperti diawasi dari balik jendela. Lalu aku mendengar suara perempuan menangis, pelan, pecah, panjang, seperti suara seseorang yang dikubur dan tidak bisa berteriak. Aku nekat naik ke atas kursi, membuka genteng dapur bagian belakang, melihat ke halaman Pak Art dari atas. Pot-pot itu kini ditutup kain putih, semua, kecuali satu, yang paling besar, tepat di tengah. Pot itu terbuka, dan di dalamnya, ada 2 tangan mencuat keluar, lengan putih pucat, dengan kuku yang sudah patah. Aku jatuh dari kursi, kaki terkilir, tapi tidak bisa teriak, hanya bisa gemetar. Aku telepon suamiku, dia tidak angkat. Aku coba hubungi warga, tapi sinyal mendadak hilang. Jam menunjukkan pukul 2:05, dan ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, aku lihat keluar. Di depan rumahku, Pak Erto berdiri, dengan pakaian lengkap, dan sepatu yang berlumur tanah basah. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi suaranya lirih. Bu Ratna, ibu lihat sesuatu yang tidak seharusnya ibu lihat. Lalu dia tersenyum, dan menunjuk ke arah pot kecil yang ditaruh di depan rumahku. Ibu bawa itu masuk, tanam di halaman, dan jangan cerita ke siapa-siapa. Aku diam, tidak bisa jawab. Pintu rumahku terbuka sendiri, dan di ruang tengah, anak Pak Art duduk di kursiku, dengan tangan memeluk pot kecil yang tadi aku buang.